Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 17 April 2025. Hari ini kita memasuki Trihari Suci dan nanti sore kita rayakan pengenangan perjamuan malam terakhir, Kamis Putih. Maka permenungan yang akan kita renungkan hari ini kita dasarkan pada peristiwa perjamuan malam terakhir, di mana Yesus mengadakan perjamuan malam yang terakhir sebelum ia menderita. Dan perjamuan itu syarat dengan pesan-pesan, tanda-tanda yang betul-betul harus kita renungkan. Ia tahu saatnya tiba beralih dari dunia kembali kepada Bapa. Ia mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Ia terbuka kepada para muridnya bahwa ia akan bersengsara, akan ada rencana pengkhianatan. Ia kembali kepada Allah dan kemudian mengajak para murid untuk mengikuti teladannya, menjadi pelayan seorang akan yang lain. Ia mencuci kaki para muridnya, tindakan yang sungguh tidak bisa diterima. Seorang guru mencuci kaki murid-muridnya. Maksudnya selain saling melayani, maka biarlah murid-murid menjadi bersih, siap untuk melanjutkan tugas perutusan. Maka Petrus menolak, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Guru tidak pernah membasuh kaki muridnya, tapi Yesus mulai mengajarkan sikap saling melayani. Kemudian ia setelah membasuh kaki memulai perjamuan. Dan ia memberikan dirinya dengan lambang roti, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu," yang akan dijalankan besok di kayu salib. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenang kembali bagaimana Yesus memberikan hidupnya untuk keselamatan kita manusia. Guru yang luar biasa, guru
yang rela melayani murid-muridnya, guru yang rela memberikan nyawanya bagi murid-muridnya sebagai bentuk kasih yang nyata, kasih yang total dan untuk selama-lamanya. Yesus mendobrak tradisi. Bukan hanya hamba yang melayani, tapi Tuhan, guru, raja pun harus melayani. Dengan kata lain, kita harus saling melayani seorang akan yang lain. Dan sebagai orang yang mengaku diri sebagai murid-murid Kristus, kalau kita berekaristi, hendaknya kita sadar kita dipecah-pecah dan dibagi. Seperti Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka orang-orang yang ekaristis siap dibagi, memberikan dirinya untuk sesama. Sehingga gereja sebagai tubuh mistik Kristus tidak akan pernah kekurangan. Semuanya mendapatkan rahmat Allah. Saling melayani, saling berbagi. Oleh karena itu, kita bersyukur atas sang guru yang meninggalkan warisan ini, ekaristi, kepada kita. Dan tugas kita berikutnya adalah menjaga warisan, yakni perjamuan ekaristi. Dengan cara kita menghadiri dengan persiapan-persiapan, dengan penuh hormat, dengan hati yang layak dan pantas, sehingga layak dan pantas juga menyambut tubuh dan darahnya. Dan kita jadikan ekaristi ini bekal kita untuk kehidupan di tengah masyarakat. Maka mari bersama-sama kita bersyukur atas warisan ini. Warisan pelayanan, warisan cinta kasih, warisan keselamatan yang benar-benar mengubah hidup kita menjadi anak-anak Allah. Semoga akhirnya dengan peristiwa perjamuan malam terakhir, kita semua dikenyangkan oleh roti kehidupan dan piala keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena putra-Mu meninggalkan warisan yang amat berguna bagi kami, yang harus kami jalani, kami hidupi sebagai bekal hidup di tengah dunia ini menuju kepada hidup abadi. Biarlah ekaristi semakin dicintai oleh umat, dan kami semakin mampu untuk menghadirinya, sehingga kami menerima tubuh darah putra-Mu sebagai bekal hidup kami. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, dikalahkan oleh kedagingan kemalasan kami. Dorong kami bila mandek,
dan hidupkan kembali bila iman kami lemah hilang. Agar kami dalam situasi apapun tetap memiliki iman yang kokoh, kuat, dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami benar-benar menjadi orang yang ekaristis. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya dorong memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap mendapatkan kesehatan, kekuatan, sehingga orang lain juga tetap sehat dan kuat. Saya ucapkan terima kasih atas peran panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil lewat cara-cara panjenengan sendiri, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu dan karya, serta pemberian dana yang sungguh berguna untuk pelayanan gereja kepada umat. Mari kita terus mendorong gereja agar semakin mampu untuk mewartakan kabar gembira dengan cara mengajak semua umat ambil bagian dalam karya-karya gereja. Baik di lingkungan wilayah, paroki, rayon, keuskupan maupun keuskupan. Agar akhirnya gereja kita terus mekar, berkembang, dan maju. Ada pengumuman penting berkenaan dengan lokasi parkir untuk Kamis Putih Misa pertama, yang seharusnya kendaraan roda 4 parkir di pendopo dan dukcapil dipindahkan ke parkir taruna bagian depan, karena pendopo malam ini akan dipakai untuk pamit dan kenal Kapolres Kudus. Jadi mohon umat tidak parkir di pendopo, melainkan dipindahkan ke parkir taruna luar. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa lancar. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.